Indonesia pada saat ini menghadapi sebuah ancaman besar dan gugatan yang sangat serius. Bayangkan rekan-rekan, bukan satu atau dua negara, melainkan 27 negara anggota sekaligus dari Uni Eropa menggugat Indonesia dengan pasal yang sama. Ya, kita tahu bahwa Indonesia pada saat ini, khususnya di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, ternyata melanjutkan larangan ekspor nikel mentah dan bahan mineral kritis lainnya. Tentu saja ini mengundang kemarahan dari aliansi Uni Eropa, karena memang jika tidak ada rantai pasok dari Indonesia, maka dari mana mereka bisa memproduksi industri-industri mereka? Ya, ada negara lain, namun Anda harus ingat bahwa Indonesia ini menguasai hampir separuhnya dari cadangan nikel dunia. Tentu saja ini adalah potensi yang sangat-sangat besar dan luar biasa di Indonesia. Namun kita tidak boleh lupa bahwa gugatan Uni Eropa ini sangat serius. Bayangkan, gugatannya bukan hanya soal omongan atau statement-statement dari para petinggi Uni Eropa, melainkan ini sudah dibawa ke ranah hukum internasional. Ya, Organisasi Perdagangan Dunia atau yang biasa disebut WTO memang menangani kasus sengketa Indonesia dan Uni Eropa. Dalam persidangan tersebut, memang awalnya gugatan ini dilayangkan kepada kepemimpinan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Pada saat itu, Pak Jokowi melawan gugatan dari Uni Eropa dengan mengajukan banding. Namun, masalahnya Pak Jokowi pada saat ini tengah purna tugas. Tentu saja, keputusan krusial ini ada di tangan Presiden Republik Indonesia selanjutnya, yakni dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto. Prabowo Subianto ternyata sangat luar biasa, berani mengambil resiko dan melawan tekanan Barat dengan melanjutkan program hilirisasi industri di dalam negeri. Dan tentu saja ini adalah sinyal yang sangat luar biasa dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Kita patut apresiasi bagaimana statement-statement dari Pak Presiden Prabowo Subianto yang memang mengatakan bahwa kita harus berpegang teguh pada prinsip hilirisasi industri di dalam negeri, karena bagaimanapun juga hilirisasi akan menjadi bagian penting dari mimpi kita menjadi negara maju. Dan ketika sudah membahas negara maju, tentu saja kita teringat dari ucapan Luhut bin Sarpanjaitan bahwa tidak ada negara maju yang ingin melihat negara berkembang menjadi negara maju, karena memang mau tidak mau terkadang negara maju itu menciptakan sebuah sistem yang harus diikuti oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia. Maka dari itu Indonesia membuat sebuah front perlawanan dari intervensi-intervensi negara asing. Bahkan kita masih ingat betul saat pidato KTT ASEAN Uni Eropa, Pak Presiden ke-7 Jokowi mengatakan bahwa kita tidak boleh mengintervensi satu sama lain. Indonesia jelas terbuka untuk segala bentuk kerjasama. Namun Indonesia menolak keras segala bentuk intervensi di hadapan para pemimpin Uni Eropa. Dan ternyata kebijakan tersebut sungguh beruntung bangsa Indonesia memiliki presiden yang sepaham dengan Jokowi. Prabowo Subianto kembali menekankan bahwa di dalam masa kepemerintahannya pada saat ini, hilirisasi menjadi program prioritas utama. Bahkan ditambahkan oleh Mas Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka bahwa evaluasi hilirisasi akan dilakukan untuk menciptakan keberluasan atau keberlangsungan hilirisasi Indonesia. Jadi artinya hilirisasi akan semakin diperluas, dan tentu saja ini sinyal positif bagi kita semua. Namun bagaimana tentang gugatan di Uni Eropa? Ya, terkait gugatan Uni Eropa ternyata menyita perhatian kepada saudara kita yang ada di Rusia. Bahkan petinggi-petinggi Rusia menyebutkan bahwa mitra kita yang berada di Asia Tenggara ini, dalam kurung Indonesia ya, sangat-sangat luar biasa. Mereka Indonesia berani melawan kepanikan Barat, berani melawan hegemoni Barat yang memang kerap mengintervensi satu sama lain. Rusia menaruh respek yang sangat tinggi pada Indonesia, terlihat dari beberapa historistis kemitraan Indonesia, bahkan saling melengkapi. Kali ini Indonesia
bergabung dengan BRICS dalam keanggotaan penuh. Tentu saja ini menjadi bagian baru dan babak baru dari kemitraan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dan saya sangat setuju jika Indonesia masuk BRICS karena memang BRICS Bridge Plus ini dinilai sebagai salah satu forum dari negara-negara berkembang untuk berdiskusi dan memang untuk menjalin kemitraan yang saling menguntungkan. Terbukti ketika KTT Bridge, Presiden ke-7 Republik Indonesia pada saat itu menggalang dukungan dan mendapat dukungan penuh akan hilirisasi industri di dalam negeri. Tentu saja, jika kita bermitra dengan negara-negara Bridge, hasil hilirisasi kita bisa disalurkan kepada negara-negara tersebut, termasuk Rusia, dan ada negara dari Afrika yakni South Afrika, Brazil, dan lainnya. Tentu saja ini sangat luar biasa mengingat Indonesia negara berkembang yang memang jangan sampai salah pergaulan. Kenapa saya katakan? Karena ketika kita terlalu condong ke barat, misalnya kita mengimani atau mengamini program dari WTO, kebijakannya harus kita ikuti bahwa kita harus menyetop mencabut larangan ekspor. Tentu saja ini sangat membuat dampak buruk bagi hilirisasi. Termasuk perlu diingat, IMF memberikan masukan atau nasihat serta petunjuk bagi Indonesia agar menghentikan hilirisasi karena merugikan negara-negara lain di sekitar yang sebelumnya bergantung pada ekspor Indonesia. Tentu saja ini langsung ditolak mentah-mentah oleh otoritas Indonesia karena memang tidak sesuai dengan roadmap ekonomi Indonesia. Dan Anda harus tahu, IMF dan Indonesia memiliki sejarah kelam. Salah satunya adalah krisis 98. Disinyalir ada andil besar dari IMF yang pada saat itu berbicara ingin membantu krisis ekonomi justru semakin memperumit keadaan dan memperburuk situasi, maka terciptalah krisis 98, Pak Harto runtuh, dan Indonesia sampai saat ini belum menemukan titik temu atau landasan krusial untuk mencapai ekonomi yang berkesinambungan. Karena memang di tahun 98 ke bawah itu ekonomi kita sangat luar biasa. Semua aspek berjalan dengan luar biasa dan memang aspek-aspek ekonomi kita berjalan demikian baiknya. Dan mulai diperbaikilah di era-era sekarang, hutang kita ke IMF sudah dilunasi oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kita berterima kasih. Kemudian kita di era Jokowi berhasil membangun fondasi ekonomi meskipun pada kenyataannya kita diterpa pandemi, kita diterpa ini itu berbagai isu. Dan di era Presiden Prabowo Subianto lah kita berharap bahwa ekonomi kita akan semakin dipacu agar menciptakan sebuah pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi dan berimbas kepada kita semua.